Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Byte Waalaikumsalam. Squad, di mana Byte Squad ini adalah sebuah nama unik dengan tema IT. Nama ini dapat digunakan untuk mempresentasikan sebuah tim atau kelompok yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, pemrograman, atau teknologi informasi secara umum. Byte Squad mencerminkan semangat kolaboratif dan keahlian dalam dunia teknologi. Dan di sini kami semua ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu tugas analisa dan perancangan sistem informasi dengan tema proyek pembuatan mockup KRL Go On dengan dosen yang terhormat Ibu Trihartati Mkon dan dengan anggota yang pertama satu Lia Vidianti, dua Muhammad Ferry Sofiansah, tiga Budiman, empat Muhammad Haikal, dan lima Dina Putri. Selanjutnya kami akan menuju ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan. Jasa yang dihasilkan dalam tugas ini yaitu tiket yang dipesan melalui aplikasi kereta yaitu KRL Go On barcode perjalanan saldo top up aplikasi. Keunggulan aplikasi KRL Go On, kemudahan customer kereta api dalam memanfaatkan perjalanan dengan menggunakan kereta KRL secara mobile Android dan meminimalisir penggunaan kartu. Selanjutnya, uraian pembahasan. Pertama, recruitment list, 2 UML, 3 ERD, 4 LRS, dan 5 spesifikasi file. Yang pertama, analisa kebutuhan sistem atau requirement list sistem informasi aplikasi KRL Go On. Yaitu pertama ada login dan mengelola data member. Dalam mengelola data member ini ada beberapa list, yaitu customer data mendaftar member, admin dapat mengkonfirmasi data member, admin dapat ubah dan hapus data member, lalu admin dapat mencetak laporan. Selanjutnya, mengelola data transaksi. Dalam mengelola data transaksi ini ada beberapa list. Yang pertama, customer dapat melakukan isi saldo, admin dapat mengkonfirmasi isi saldo, customer menerima saldo, admin dapat ubah dan hapus data transaksi, dan customer dapat melihat rute, customer dapat membeli tiket, dan admin dapat mendownload laporan. Lalu ada mengelola data riwayat perjalanan. Di dalam riwayat perjalanan ini ada customer dapat memilih rute perjalanan, kemudian submit, customer dapat melihat tiket, customer dapat men-scan QR perjalanan, dan admin mengirimkan riwayat perjalanan, dan admin dapat mendownload laporan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan UML, Unified Modeling Language. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan atau merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak atau dikenal juga dengan bahasa standar penulisan blueprint sebuah perangkat lunak. Dalam UML ada beberapa bagian, yaitu ada use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya kita masuk ke use case diagram yang akan dijelaskan oleh Telia. Padanya saya persilakan. Oke, di sini ada use case sistem informasi KRL Go On. Terdapat dua aktor, yaitu admin dan customer, di mana admin memiliki asosiasi ke use case mengelola data member. Di use case mengelola data member dapat perluasan dari inti use case, yaitu extend, download, extend ubah, extend hapus, dan di sini include ke use case login. Kemudian dari aktor terdapat asosiasi menuju use case mengelola data riwayat perjalanan.
terdapat perluasan dari mengelola data riwayat perjalanan menuju extend mendownload, kemudian extend menampilkan riwayat perjalanan. Lalu di sini juga ada include menuju use case login. Kemudian ada asosiasi menuju mengelola data transaksi. Di sini ada perluasannya yaitu extend ke ubah, hapus, dan download. Kemudian ada juga extend konfirmasi saldo. Kemudian ada setelah admin ada aktor customer. Di sini terdapat use case asosiasi daftar, terdapat diincludekan di mengelola data member. Kemudian dari daftar ini sudah include ke login. Kemudian ada asosiasi menuju use case melihat rute, terdapat extend memilih rute, kemudian mendapatkan tiket. Dari use case memilih rute, ini sudah diincludekan ke use case mendapatkan tiket. Dari mendapatkan tiket, terdapat extend ke melihat tiket, kemudian diextendkan ke melihat rute. Kemudian terdapat extend pula ke scan barcode. Dari scan barcode terdapat diextendkan ke melihat tiket. Kemudian dari asosiasi data use case melihat tiket itu juga diextendkan ke scan barcode. Dari scan barcode terdapat pula include menuju menampilkan riwayat perjalanan. Kemudian asosiasi untuk melihat riwayat perjalanan. Itu terdapat include ke scan barcode, include ke login, kemudian include ke menampilkan riwayat perjalanan. Kemudian terdapat asosiasi isi saldo, di situ ada include ke konfirmasi saldo, kemudian include juga ke menu use case login. Selanjutnya dijelaskan oleh Ferry. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram untuk user login. Yang pertama, pada activity diagram ini, seorang user melakukan masuk ke halaman login, lalu pada halaman login, user ini memasukkan nomor handphone atau email dan juga password. Lalu setelah user memasukkan nomor handphone, email, dan password, sistem akan memvalidasi apakah data itu valid atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan masuk ke halaman login lagi dan user ini memasukkan nomor handphone atau email dan juga password. Dan jika sistemnya memvalidasi iya, sistem akan menampilkan ke halaman beranda, lalu user akan masuk ke berandanya. Selanjutnya teh. Untuk activity diagram customer dan customer isi saldo. Untuk yang pertama, customer masuk ke beranda, lalu customer ini mengklik isi saldo, dan sistem menampilkan bank untuk dipilih. Semisalnya ada bank BCA, bank BRI, dan juga bank Mandiri. Nah, di sini customer semisalnya memilih bank BCA, lalu dari sistemnya akan menampilkan virtual akun bank yang dipilih dari customer tersebut. Lalu sistem akan menampilkan petunjuk transfer. Lalu di sini ada decision, yaitu kembali ke halaman sebelumnya. Jika customer ingin kembali ke halaman sebelumnya, jika iya, itu akan kembali memilih ke bank untuk transfer. Dan jika tidak, customer bisa melanjutkan untuk menyalin virtual akun. Lalu dia mentransfer virtual akun dan memasukkan nominal isi saldonya. Dan setelah customer mengisi transfer virtual akun, admin ini mengkonfirmasi transfer ini sudah berhasil. Lalu sistem meng-save database dan mengirim notifikasi
ke customer-nya ini. Lalu customer menerima notif dan juga saldo yang sudah dia isi ke dalam isi saldonya ini. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya untuk activity diagram, customer memilih rute. Yang pertama, customer masuk ke beranda, lalu mengklik menu rute, lalu sistem menampilkan halaman isi rute stasiun awal dan tujuan. Setelah itu, customer mengisi rute tujuannya dan mensubmit tujuannya yang sudah dipastikan. Lalu sistem ini akan mengecek database dan sistem menampilkan tiket yang customer sudah tentukan tujuannya. Seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya, activity diagram, customer melihat tiket dan scan barcode. Untuk yang pertama, customer melihat tiket. Di sini customer masuk ke halaman beranda dan klik tiket, lalu sistem ini memvalidasi dengan decision jika benar ini maksudnya tiket ini benar atau tidak, dan kalau tiket ini tidak sesuai, dia akan masuk ke beranda lagi, sistemnya akan menampilkan ke beranda. Lalu jika iya, tiketnya ini akan ditampilkan oleh sistemnya. Dan untuk customer scan barcode, yang pertama customer ini mengklik bagian tiket, lalu sistem menampilkan tiket dari customernya, lalu customer mengklik scan QR. Selanjutnya sistem men-scan QR perjalanan masuk dari stasiun mana. Dan QR berhasil dan menampilkan pesanan selamat datang di stasiun. Lalu customer menerima, di sini customer bisa mengklik QR code untuk meninggalkan stasiun. Lalu dari sistemnya men-scan QR perjalanan tujuan dan menampilkan riwayat perjalanan. Selanjutnya teh. Baiklah, di sini activity diagram, admin mengelola data daftar member. Untuk yang pertama, admin masuk ke halaman beranda, lalu mengklik daftar member, dan sistem menampilkan halaman daftar member. Lalu admin bisa melihat laporan daftar member, dan dia bisa meng-change, delete, download, atau mengkonfirmasi dari customer-nya ini. Seperti itu untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, activity diagram, admin mengelola data transaksi. Pada bagian beranda, di sini admin mengklik transaksi. Lalu sistem menampilkan laporan transaksi member dan admin bisa mengkonfirmasi, change, menghapus, dan mendownload. Seperti itu. Untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya bagian activity diagram, admin mengelola riwayat perjalanan. Pada bagian ini, admin masuk ke beranda, lalu dia mengklik riwayat perjalanan, lalu sistem menampilkan halaman riwayat perjalanan, dan admin bisa mendownload laporan riwayat perjalanan yang dilakukan oleh customer-nya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Lia. Oke, di sini terdapat sekuen diagram dari login. Terdapat user, di sini ada boundary dari form login. Dari user, go to form login. Kemudian dikembalikan lagi ke login.
Dari user kembali mengisi input password dan username. Dari situ, boundary ke kontrol login, cek user validation, username dan password. Kemudian cek user validation, username, password ke entity table user. Dikembalikan lagi. Dari sini terdapat pilihan apabila benar, dia akan menuju halaman utama. Menuju boundary halaman utama. Tapi jika salah, di sini wrong user itu dia akan dikembalikan ke kontrol login, user invalid, kembali lagi ke form login, boundary, user invalid, kemudian kembali lagi ke usernya, terdapat notification wrong user atau password. Kemudian di sini terdapat sekuen diagram dari isi saldo, terdapat customer. Dari customer, go to form isi saldo, menuju boundary form isi saldo, dikembalikan lagi ke customer. Customer menginput data isi saldo, menuju form isi saldo, kemudian cek transfer isi saldo, menuju saldo controller, kemudian cek transfer validation, menuju table entity saldo, kembalikan lagi. Apabila benar, dia akan menuju halaman utama beranda saldo, menuju boundary halaman utama saldo. Tapi apabila salah, dia akan dikembalikan lagi ke controller saldo controller, transfer invalid, kemudian kembali lagi ke form isi saldo, boundary transfer invalid, kemudian kembalikan lagi ke customer wrong transfer. Selanjutnya terdapat customer mendapatkan tiket. Dari sini customer go to form tiket, menuju boundary form tiket, dikembalikan lagi ke customer untuk mengisi data isi tiket dan isi rute, cek tiket validation rute awal dan tujuan, menuju controller, tiket controller, cek tiket validation rute awal dan tujuan, menuju entity table tiket, dikembalikan lagi apabila benar, dia akan menuju halaman tiket dan get tiket, menuju boundary halaman tiket. Tapi apabila salah, invalid, dia akan dikembalikan lagi ke controller, tiket controller, kemudian invalid, kembalikan lagi form tiket, kemudian kembalikan lagi ke customer. Kemudian di sini ada scan barcode, QR perjalanan, masuk dan keluar. Di sini ada customer, go to QR perjalanan, boundary QR code perjalanan masuk, kemudian controller scan QR perjalanan masuk, cek QR perjalanan, kemudian menuju get scan QR perjalanan, menuju entity table QR masuk, kembalikan lagi. Dari customer, go to QR perjalanan keluar. Kemudian terdapat boundary QR perjalanan keluar. Dari sini menuju ke cek QR perjalanan keluar, controller. Dari controller menuju entity table QR perjalanan keluar, dikembalikan lagi. Kemudian dari table perjalanan keluar terdapat go to riwayat perjalanan menuju boundary riwayat perjalanan. Kemudian mendownload data laporan. Di sini ada admin, masuk ke halaman beranda, menuju boundary halaman beranda, kemudian masuk lagi validasi transaksi, menuju kontrol validasi transaksi, kemudian menuju halaman data transaksi entity, dikembalikan lagi apabila ia benar, dia akan menampilkan halaman laporan transaksi menuju boundary form laporan, kemudian apabila salah, dia akan dikembalikan lagi ke boundary halaman beranda. Kemudian dari admin, itu menginput tanggal menuju boundary form laporan. Kemudian apabila selanjutnya dia akan menuju kontrol tanggal. Di sini ada pilihan apabila dia valid atau tidak. Apabila iya, dia akan menampilkan data transaksi menuju entity laporan data transaksi. Kemudian dari controller, apabila dia tidak, dari controller dia akan menuju ke boundary form laporan kembali. Invalid date. Oke, selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya, Dina. Baik, terima kasih Telia.
Jadi ini adalah salah satu contoh kelas diagram dengan entitas utama tiket, customer, rute, admin, dan saldo. Terdapat 5 utama yaitu tiket, customer, rute, admin, dan transaksi saldo. Untuk kelas tiket dengan atribut nomor tiket, tanggal tiket chart, rute tiket chart, tarif, dan barcode. Untuk operasinya ada create, save, dan update. Untuk kelas customer-nya dengan atribut nama customer in, nomor customer in, dan password in, dan username. Dengan operasi create, in, save, in, tambah, dan in. Untuk kelas saldo, maksudnya transaksi saldo dengan atribut nilai transaksi double, nomor transaksi in, nomor virtual account in, tanggal transaksi chart, dengan operasi di sini ada create, in, change, in, save, dan in. Untuk rutenya dengan atribut kode rute in, ada rute awal in, rute tujuan, dan tarif rute dengan operasi hapus, in, save, maksudnya simpan, in, tambah, in, dan rubah. Untuk kelas adminnya di sini ada atribut ID karyawan, nama chart, password in, dan username dengan operasi cetak in, double in, save, dan update. Jadi di sini terdapat relasi membeli antara kelas customer dan tiket yang menunjukkan setiap customer dapat membeli satu atau lebih. Dan di sini juga terdapat relasi pengelolaan antara admin dan tiket yang menunjukkan setiap admin dapat mengelola tiket. Di sini juga terdapat relasi pengatur antara admin dan rute yang menunjukkan bahwa setiap admin dapat mengatur rute. Terdapat juga relasi pengelolaan dan saldo yang menjelaskan dapat mengelola. Next kan. Ini adalah contoh IRD dengan entitas utama tiket, customer, rute, admin, dan saldo. Terdapat 5 entitas utama, yaitu di sini ada tiket, customer, rute, admin, dan saldo. Untuk entitas tiket sendiri, di sini memiliki atribut nomor tiket, tanggal tiket, rute, tarif, dan barcode. Dan di sini juga ada entitas customer dengan memiliki atribut nomor customer, nama customer, password, dan username. Untuk entitas rute memiliki atribut kode rute awal, tujuan rute, dan tarif. Untuk entitas admin memiliki atribut ID karyawan, nama, password, dan di sini ada username. Entitas saldo memiliki atribut nomor transaksi, nomor virtual account, tanggal top up, dan jumlah top up. Di sini terdapat relasi membeli antara entitas customer dan tiket yang menunjukkan bahwa customer bisa membeli satu atau lebih dari tiket. Untuk relasi pengelolaan di sini ada antara admin dan tiket yang menunjukkan bahwa setiap admin dapat mengelola tiket. Di sini juga ada relasi pengelolaan antara admin dan tiket yang menunjukkan
bahwa setiap admin mengelola tiket, dan di sini juga ada entitas admin dan rute yang menunjukkan bahwa setiap admin bisa mengatur rute. Di sini juga ada entitas admin dan saldo yang menunjukkan bahwa setiap admin bisa dapat mengelola atau mengatur saldo. Next, Kak. Ini adalah contoh LRS dengan entitas utama tiket, customer, rute, admin, dan saldo. Di sini ada entitas tiket dengan memiliki atribut nomor tiket, ada tanggal tiket, rute, tarif, dan barcode. Untuk entitas customer sendiri memiliki atribut nomor customer, dan di sini ada nama customer, password, dan username. Untuk rute memiliki atribut ada kode rute, awal rute, tujuan rute, dan tarif. Untuk entitas admin sendiri memiliki atribut ID karyawan, ada nama password, sama username. Untuk entitas transaksi saldo memiliki nomor transaksi, nomor virtual account, tanggal top up, dan jumlah top up. Di sini untuk entitas tiket sendiri ada atribut tiket dengan selanjutnya dilanjutkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Padanya saya persilakan. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Yang pertama itu adalah spesifikasi file admin. Di dalam spesifikasi file admin ada nama file, yaitu table tbl admin. Terusnya akronim ada user. Terus yang ketiga fungsi, yaitu validasi saat login. Terus tipe filenya, yaitu file master. Organisasi file, yaitu indeks sekuensial. Terus access file, yaitu random. Media, yaitu hard disk. Panjang record 37 karakter. Kunci file, ID karyawan. Software MySQL. Di bawahnya ada tabel TBL admin. Yang pertama elemen data, yaitu ID karyawan. Terus nama filenya ID karyawan. Tipenya INT. Size-nya 5. Keterangannya primary key. Yang kedua, di elemen data, yaitu nama filenya, nama, tipenya varchar, size-nya 10. Terus yang ketiga yaitu di dalam elemen data yaitu nomor HP, di nama filenya username, tipenya INT, size-nya 10. 12. Di elemen data yang keempat ada password, nama filenya password underscore password, tipenya char, size-nya 10. Panjang recordnya yaitu size-nya 37. Next. Yang kedua ada spesifikasi file customer. Yang di bawahnya yaitu nama filenya table tbl customer, akronimnya user, fungsinya validasi saat login,
Tipe filenya yaitu file master. Organisasi filenya yaitu indeks sekuensial. Akses filenya yaitu random. Medianya hard disk. Panjang recordnya 52 karakter. Kunci fieldnya nomor no customer. Softwarenya MySQL. Di bawahnya tabel TBL customer. Di dalam elemen data yang pertama ada nomor customer. Di dalam nama filenya nomor customer, tipenya INT, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua, di dalam elemen data ada nama customer. Di dalam nama fieldnya yaitu nama customer, tipenya varchar, size-nya 25. Yang ketiga, di dalam elemen data nomor HP, nama fieldnya username, tipenya INT, size-nya 12. Yang keempat, di dalam elemen data ada password. Di dalam nama fieldnya password underscore password. Tipenya char, size-nya 10. Jadi panjang recordnya yaitu 52. Di sini ada spesifikasi file tiket. Itu di dalam spesifikasi file tiket ada nama file yaitu tabel TBL tiket, akronimnya transaksi, fungsinya menampilkan barcode perjalanan, tipe filenya yaitu file transaksi, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 84 karakter, kunci fieldnya yaitu nomor transaksi, softwarenya MySQL. Di bawahnya tabel TBL tiket. Di dalam elemen data yang pertama ada nomor. Di dalam nomor filenya nomor tiket, tipenya INT, size-nya 10, keterangannya primary key. Yang kedua, di dalam elemen data ada tanggal. Di nama filenya tanggal tiket, tipenya date. Yang ketiga, di dalam elemen data ada barcode, nama filenya barcode, tipenya non. Yang keempat, routed tiket. Di dalam elemen data ada routed tiket, nama filenya routed tiket, tipenya varchar, size-nya 10. Yang kelima, di elemen data ada tarif, nama filenya tarif tiket, tipenya double, size-nya 64. Jadi panjang recordnya adalah 84. Spesifikasi file transaksi saldo. Di bawahnya ada nama file yaitu tabel TBL transaksi saldo, akronimnya top up, fungsinya menampilkan jumlah saldo, tipe filenya file transaksi, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 81 karakter, kunci fieldnya nomor transaksi, softwarenya MySQL. Di bawahnya tabel TBL transaksi. Yang pertama di elemen data yaitu nomor transaksi, nama filenya nomor transaksi, tipenya INT, size-nya 5, keterangannya primary key. Yang kedua di dalam elemen data yaitu tanggal isi ulang, nama filenya tanggal transaksi, tipenya date. Yang ketiga di elemen data ada nomor virtual akun, nama filenya nomor VA, tipenya INT, size-nya 12. Yang keempat, di elemen data ada nilai transaksi, nama filenya nilai transaksi, tipenya double, size-nya 64. Jadi panjang recordnya yaitu 81. Dan yang terakhir ada spesifikasi file rute.
Di dalam spesifikasi file rute ada nama file, yaitu tabel TBL rute, akronimnya rute, fungsinya menampilkan rute, tipe filenya file master, organisasi filenya indeks sekuensial, akses filenya yaitu random, medianya hard disk, panjang recordnya karakter, kunci filenya kode rute, softwarenya MySQL. Di bawahnya ada tabel TBL rute. Yang pertama, di dalam elemen data ada kode rute, nama filenya kode rute, tipenya INT, size-nya 6, keterangannya primary key. Yang kedua, di dalam elemen data ada rute awal, nama filenya rute awal, tipenya char, size-nya 6. Yang ketiga, di dalam elemen data ada rute tujuan, nama filenya rute tujuan, tipenya char, size-nya 6. Dan yang keempat, di dalam elemen data ada tarif, nama filenya tarif, tipenya double, size-nya 64. Jadi panjang recordnya adalah 82. Lanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ferry ya. Saya lihat dulu, Mas. Tali, oh ya, sorry. Oleh Talia, padanya saya persilakan. Oke, di sini ada gambar mockup dari KRL Go On. Yang pertama di tampilan UI ada logo, ada tampilan UI dari menu awalan sebagai berikut. Kemudian ada tampilan UI dari masukkan akun dan tampilan UI dari daftar akun. Selanjutnya, Saudara Ferry yang menjelaskan. Oke, saya akan melanjutkan tentang mockup KRL Go On. Untuk yang pertama, di sini ada beranda. Pada bagian beranda, ada bagian jumlah saldo yang kita miliki pada bagian atas tersebut. Salah satu contohnya yaitu dengan jumlah saldo 100.000. Dan selanjutnya untuk fitur yaitu kita bisa melihat rute kita itu berada di bagian tengah, kita bisa mengkliknya. Dan selanjutnya untuk bagian bottom navigation bar ada bagian beranda, ada bagian isi saldo, ada scan. Scan ini ketika kita melihat tiket kita yang telah kita pesan, dan juga ada riwayat perjalanan kita, dan di sini juga ada profile. Dan untuk di bagian scan QR untuk masuk, di sini ada gambar scan QR, yang dimana scan QR ini kita scan pada mesin penyeken gitu. Mesin penyeken pada stasiun yang kita datangi, yaitu stasiun masuk. Dan untuk stasiun keluar, di sini juga ada scan QR-nya. Dan setelah kita melakukan scan QR keluar, di sini juga ada riwayat transaksi yang telah kita selesaikan untuk rute kita, tujuan kita yang sudah selesai, yaitu diantaranya contohnya adalah stasiun Bekasi sampai dengan stasiun Manggarai. Semisalnya dari jam masuknya jam 19 dan jam keluarnya yaitu jam 21.00 dengan tarif 10.000. Mungkin itu saja, bisa dilanjutkan oleh Mas Budiman. Oke, baik. Kesimpulannya, dalam tugas kali ini kami sekelompok merancang sebuah aplikasi KRL Go On dengan menggunakan aplikasi ini, customer atau user dapat bertransaksi saat menggunakan kereta api dengan mudah dan dengan lebih simpel. Karena dengan aplikasi ini, user dapat langsung men-scan barcode di pintu masuk maupun di pintu keluar. Jadi tidak
usah menggunakan kartu-kartu lagi. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.